Udah sarapan Kak? Udah makan siang tadi? Sudah, Bu. Masih semangat kan belajarnya? Masih, Bu. Masih atau enggak? Masih ada Kak, harus tetap semangat Kak. Semangat tinggi, Bu. Harus semangat Kak. Udah, hari ini materi kita tentang sejarah Masjid Raya Tebing Tinggi. Siapa yang tahu Masjid Raya Tebing Tinggi itu namanya? Nama masjidnya apa? Nur Adin. Ah, iya benar. Yeay. Nanti, dengar Ibu ya, nanti kita akan berkunjung ke Masjid Raya Tebing Tinggi untuk mengobservasi Mengobservasi ini sejarah berdirinya masjid tersebut bagaimana? tujuannya itu untuk agar kalian itu nanti mengetahui sejarahnya itu bagaimana. Kalian udah ada yang tahu belum sejarah masjid itu gimana? Belum. Belum kan? Makanya kan kita mau observasi ke sana. Oke. Ibu mau jelaskan sedikit. Masjid itu tidak hanya sebagai tempat untuk ibadah, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, misalnya sosial, budaya, dan pendidikan. Salah satu masjid bersejarah di Sumatera Utara itu adalah Masjid Raya Tebing Tinggi yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat kota ini. Jadi, nanti kita sama-sama berkunjung ke Masjid Raya tersebut untuk mengobservasi apa sih sejarah berdirinya masjid tersebut begitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, nanti kita di sana mau ngapain, Nak? Observasi. Observasi dan discover learning. Jadi, siapa yang tahu observasi itu apa? Mengamati. Ya, mengamati apa? Ada tempatnya terus, Pendirinya. Pendirinya. Tahun berapa berdirinya? Ya, kalau discover learning itu kalian tahu nggak? Enggak tahu. Jadi, discovery learning itu artinya belajar menemukan sendiri. Jadi, nanti kalian di sana apa nih masjidnya, kubahnya warna apa, bentuknya kayak apa, gaya masjidnya itu dibangun dengan gaya apa, Eropa kah, Turki kah, gitu. Bisa saya? Bisa, Bu. Jadi di sini kita mau bagi anak-anaknya ya kan, Bu? Iya. Jadi di sini Ibu mau bagi kelompok. Oke anak, sesuai yang Bu Ica bilang, kita mau bagi kelompok. Kelompoknya ada 3 kelompok. Ica sama Ella. Oke nah, sesuai yang dibilang Ibu Ica, kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompoknya Ella dan Nabila. Kelompok kedua, Firial Alifa, Dea, dan Nurul Agustini. Terus kelompok yang ketiga, Ajeng dan Putri Ayuni. Dan tadi kan udah dibagi kelompoknya sama berhenti. Jadi nanti kita di sana itu mau observasi, kita nanti datengin mampir ke sini, kita tanya bagaimana sejarahnya, siapa yang bangun, tahun berapa dibangun, dan bentuk gaya masjid itu apa. Nanti setelah observasi kita membuat laporan dan setiap kelompok maju ke depan. Bisa saya? Bisa, Bu. Oke, ayo kita ke Masjid Raya. Ayo. Let's go. Sudah tuh kan kakak. Perjalanan menuju Masjid Raya. Jadi anak-anak, ini dia Masjid Raya Tebing Tinggi kita. Masjid apa tadi namanya, Nak? Masjid Raya Tebing Tinggi. Ya, paling. Ya nanti di sini kita nanti nanya sama markotnya ya, sejarahnya kayak mana, berdirinya kapan. Nanti setelah itu nanti kalian tengok kubahnya warna apa, gaya masjidnya ini dibangun dengan gaya apa. Oke anak-anak? Ayo, ayo, ayo.
Assalamualaikum. Pak, kami izin mau naik-naik ke masjid ini, Pak. Boleh. Anak-anak mau Silakan. observasi, Pak. Silakan. Ayo, nak, silakan. Keluarkan bukunya, Nak. Enak, bukunya keluarkan, nanti kalian catat hasil observasi. Ada apa nih? Gini, Pak. Ya. Kami di sini anak-anak ini mau mengobservasi sejarah berdirinya masjid raya ini, gitu. Kan Bapak di sini sebagai marbot, jadi kami butuh bantuan Bapak untuk menjelaskan tentang bagaimana sih sejarahnya asal usul masjid ini berdiri, gitu. Boleh. Ya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan anak-anak kesini untuk mengetahui ya sejarah dari masjid ini ya. Iya, Pak. Oke, Anak keluarkan bukunya, nanti kalian catat. Kalau yang silakan kalau emang mau dicatat silakan dicatat ya. Ini sejarahnya juga penting ya karena kita itu jangan pernah melupakan sejarah, apalagi sejarah masjid yang ini ya, masjid kita ini ya. Oke, Bapak menjelaskan ya, Masjid Raya ini itu dikenal sebagai Masjid Raya Nur Ad-Din ya. Nah, memiliki sejarah yang kaya sebagai peninggalan kerajaan negeri Padang di tebing tinggi. Masjid ini didirikan ya pada sekitar tahun 1861 ya. Dengerin dulu ya anak-anak ya. Masjid ini didirikan pada tahun 1861 oleh Raja Negeri Padang, Tengku Haji Muhammad Nurdin ya, yang juga merupakan pendiri kota tebing tinggi. Pembangunan masjid ini bertujuan sebagai pusat ibadah dan syiar Islam, serta untuk mempersatukan umat Islam di bawah pemerintahan kerajaan. Berikut adalah beberapa poin mengenai sejarah Masjid Raya ini ya. Yang pertama yaitu didirikan pada tahun 1861. Masjid ini didirikan di masa pemerintahan Raja Tengku Ad-Din ya, Muhammad Nurdin. Raja Tengku Muhammad Nurdin ini tidak hanya membangun masjid, tetapi beliau ini juga dikenal sebagai pendiri kota tebing tinggi ini. Awalnya masjid ini dibangun menggunakan kayu saja, dan namun kemudian direnovasi dan dibangun pagar yang ada di depan itu seperti itu. Iya dulu. Dan kemudian setelah direnovasi, bangunan ini dibuat seperti beton-beton. Ya, renovasi ini juga sangat lama ya, membutuhkan waktu yang lama. Jadi kurang lebih memakan waktu sekitar berapa tahun ya, saya juga lupa. Intinya sebelum direnovasi ini, bangunan ini, masjid ini yaitu berupa kayu-kayu saja, dan itu dipagari juga hanya sebatas cuman sebagai pembatas ataupun pemagar saja ya. Masjid ini juga sebagai pusat ibadah ya, seperti sholat, mengaji, ataupun ada pengajian juga di sini rutin. Di sini juga sering diadakan pengajian. Kalaupun untuk dari segi bentuknya, ini sebelumnya dulu nggak seperti ini bentuknya. Dulu nih bentuknya kecil, tapi dulu kan udah beratusan tahun yang lalu, 1800 tahun yang lalu. Jadi ya ini ya dulu cuma sekedar apa ya, bangunan kayu saja gitu. Ya mungkin itulah yang Bapak ketahui lah ya. Pak, boleh nggak kami mau lihat-lihat? Boleh, silakan masuk aja. Silakan. Nah, kita masuk ke sini dibarengin sama Pak Marbotnya ya. Ayo Pak Marbot, boleh ditunjukkan? Seperti yang sudah kalian lihat ya, bangunan ini sudah sangat lama ya, dan sudah memiliki renovasi yang lama. Kalian lihat itu ukiran-ukirannya ya, ukiran-ukiran yang sangat banyak. Ini merupakan hasil renovasi dulu, dan ini juga dulu nih berbentuk kayu saja,
kayu, berbentuk kayu tapi dibentuk kaligrafi gitu. Oke. Oke, silakan. Kita sudah di ruangan untuk biasanya pengajian ya. Di sini untuk ruangan pengajian. Iya, betul. Iya, betul, Bu. Betul, Bu. Ini anak-anak ini ruangan untuk pengajian ya. Masya Allah kan ukirannya? Ya. Masya Allah kan? Dan di sini anak-anak, sini. Di sini untuk ruangan wudhu. Di sini adalah ruangan wudhunya. Ini ruangan wudhu untuk laki-laki. Dan situ masuk ke dalam situ untuk ruangan wudhu perempuan. Oke. Oke, Pak. Sampai di sini paham anak-anak sekalian? Oke. Pak, besar ya, Pak. Pak, mungkin cukup. Ya. Ini dari kami ya. Mungkin mereka mau lihat yang sejarah yang ada di depan, tubuh yang ada di depan itu. Boleh. Yuk silakan. Ini adalah penampakan dari luar Masjid Raya Ad-Dinnya. Oke anak-anak, di sini adalah penampakan dari luar Masjid Nur Ad-Dinnya ya. Di situ ada kubah berwarna emas dan di situ ada menara masjidnya ya. Bisa kalian lihat semuanya anak-anak ya. Itu enak. Lihat yang di sana juga. Ya. Dan di sini semua sini. Ini adalah sejarah berdirinya Masjid Raya Nur Ad-Din. Silakan dicatat ataupun difoto-foto boleh. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih ya Pak Marbot atas penjelasannya kepada anak-anak kami tentang sejarah masjid ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf ya Pak. Oke, jadi untuk anak-anak udah paham semua kan? Oh, sudah dicatat tadi kan? Udah. Terima kasih Pak. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan kita sudah selesai observasi ke masjid. Jadi sekarang ibu mau kalian berkelompok masing-masing ke depan menjelaskan hasil observasi kalian tadi di masjid. Oke, dimulai dari kelompok 1, Nabila dan Ella. Silakan maju dulu. Kami akan membacakan hasil observasi yang kami dapatkan di Masjid Raya tadi. Jadi dari hasilnya, Masjid Raya Tebing Tinggi yaitu kini dikenal sebagai Masjid Raya Nur Ad-Din yang merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan Kerajaan Negeri Padang di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Masjid ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1861 oleh Raja Tengku Haji Muhammad Nurdin yang merupakan pendiri Kota Tebing Tinggi dan pemimpin Kerajaan Negeri Padang pada masa itu. Awalnya bangunan ini terbuat dari kayu. Kemudian masjid ini dibuat kembali, dibagusi dengan beton dan arsitektur perpaduan gaya Melayu dan Eropa. Meskipun kini dominan bergaya Melayu, Masjid Raya tidak hanya menjadi pusat ibadah dan pengajian masyarakat, tetapi menjadi sejarah bagi negeri Padang dan Kota Tebing Tinggi. Cut. Di masa pemerintahannya, Tengku Haji Muhammad Nurdin mewakafkan beberapa masjid dan pondok pesantren, termasuk Masjid Raya ini yang penazirannya diberikan kepada Tuan Haji Ibrahim. Hingga kini masjid ini masih aktif menggelar kegiatan keagamaan seperti taklim sejak Senin malam, tadarus dan buka puasa bersama di bulan Ramadan dengan menyajikan 300 porsi tajur daging. Menariknya, Masjid Raya Nur Ad-Din menjadi satu-satunya masjid di Tebing Tinggi yang menerima sedekah secara digital melalui barcode yang langsung masuk ke rekening masjid.
menunjukkan hasil observasi kami. Yaitu tebing tinggi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata religi dengan ajar sejarahnya. Satu di antaranya objek wisata religi yang ada di kota tebing tinggi. Objek wisata religi tersebut merupakan Masjid Raya Kota Tebing Tinggi yang terletak di Jalan 126 Badat Berjuang, Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Nah, masjid ini rupanya merupakan peninggalan kerajaan negeri Padang di Kota Tebing Tinggi. Pada masa berdirinya kerajaan negeri Padang di daerah Sumatera Utara, yaitu kerajaan tersebut terdiri dari lima distrik di daerah Sumatera Utara, termasuk Tebing Tinggi Deli. Kerajaan negeri Padang di Tebing Tinggi Deli sejak abad ke-17 yang dipimpin Raja Umar Baginda Saleh. Kemudian dilanjutkan anak dan cucunya untuk meneruskan dan memangku kerajaan negeri Padang. Pada saat era kerajaan negeri Padang ini juga kolonial Belanda juga ingin menguasai daerah kerajaan negeri Padang Tebing Tinggi Deli. Namun setiap yang memimpin kerajaan negeri Padang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, mulai dari raja pertama sampai raja ke-9 melakukan perlawanan kepada Belanda. Memasuki era kepemimpinan Raja ke-9 di Kerajaan Negeri Padang Tebing Tinggi Deli, Tengku Haji Muhammad Nurdin Maharaja Muda pada 1870 sampai 1914. Pada masa itulah Masjid Raya Tebing Tinggi Deli didirikan oleh Tengku Haji Muhammad Nurdin. Kemudian sekarang masjid tersebut yang berganti nama Masjid Raya Nur Ad-Din. Akan tetapi menurut ikhtisar sejarah pada tahun 1985 sampai 1907, Majelis Kerapatan Adat bermusyawarah besar untuk memindahkan pemerintahannya dan dari Kampung Mulia ke Kampung Bandar Sakti berikut. Semua investasi pemerintah dan inventaris wakaf atau masjid dan sebagainya. Pada masa pemerintahan saat ini, Tengku Haji Muhammad Nurdin mendirikan dan mewakafkan beberapa buah masjid dan beberapa buah pondok yang termasuk Masjid Raya Kota Tebing Tinggi. Masjid ini dikuasakan kenazirannya diberikan kepada Tuan Haji Ibrahim. Mungkin itu aja yang dapat kami kenang saja sejarahnya di Masjid Nur Ad-Din. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya maju kelompok 3, Putri Ayumi dengan Asmaul Nur. Oke, silakan kelompok 3 untuk menjelaskan hasil observasinya. Saya kelompok 3 ingin menjelaskan hasil teleskop kami. Masjid Raya Tebing Tinggi atau Masjid Raya Nur Ad-Din berdiri sekitar tahun 1861, merupakan peninggalan kerajaan negeri Padang dibangun oleh Tengku Haji Muhammad Nurdin. Raja negeri Padang sekaligus pendiri Kota Tebing Tinggi awalnya berbahan kayu. Masjid ini kemudian direnovasi menjadi bangunan beton, berfungsi sebagai pusat ibadah dan syiar Islam, juga pusat kegiatan pengajian. Masjid ini menunjukkan sejarah kerajaan negeri Padang berdasarkan masa pemerintahan 1870 sampai 1914. Arsitekturnya memadukan gaya Melayu dan Eropa. Kegiatan rutinnya itu meliputi salat 5 waktu, tadarus, taklim, dan berbuka puasa bersama. Objek wisata religi ini kaya akan nilai sejarah dan budaya, menunjukkan ketahanan budaya Islam di Sumatera Utara sebagai warisan berharga bagi generasi
Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Selamat duduk. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah menjelaskan hasil observasinya. Selanjutnya, penjelasan atau kesimpulan sedikit yang akan dijelaskan oleh Ibu Ica. Jadi, nilai-nilai sejarah yang bisa kita ambil melalui pembelajaran sejarah Masjid Raya Tebing Tinggi, kita dapat memahami bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan bangunan bersejarah dan peran Islam dalam membangun peradaban di daerah kita, juga kebersamaan masyarakat dalam membangun identitas daerah. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah Masjid Raya Tebing Tinggi bukan sekedar bangunan, melainkan saksi bisu perjalanan sejarah masyarakat kota ini. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal, menjaga, dan bangga terhadap warisan budaya lokal seperti Masjid Raya Tebing Tinggi. Oke, nah, sudah jelas sama materinya hari ini? Sudah, Bu. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri materi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.